Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih Allah berikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga masih dapat bertemu dalam pembelajaran agama Islam ini. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, insyaallah nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baiklah sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada bab kedua pertemuan pertama, berbicara tentang meyakini qada dan qadar akan melahirkan semangat bekerja. Oke, kita lihat yang pertama anak sekalian, ya, adalah dalilnya ataupun sumber hukumnya. Ya, dalilnya tentang iman kepada qadar dan qadar ini terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat kedua. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah, dan kepunyaannya lah, ya, kerajaan langit dan bumi, ya, dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Ya, kemudian dia telah menciptakan segala sesuatu, ya, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi surah Al-Furqan ayat kedua ini, ya, menjelaskan tentang satu dasar tentang qada dan qadar atau ketentuan Allah yang berlaku kepada makhluknya. Oke, kita lihat dulu, ya, apa makna qada dan qadar itu. Dasarnya tadi sudah ada, ya, dalam Al-Furqan ayat 2. Jadi qada dan qadar ini menurut bahasa, qada adalah menentukan ataupun memutuskan. Sedangkan qada adalah qadar, ya, menurut istilahnya, ya, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sejak zaman azali. Ini dia. Jadi qada menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian qadar, ya, menurut bahasanya, ya, adalah memberi kadar atau aturan, ya, ataupun ketentuan, ya, yang berlaku bagi makhluknya. Ini secara istilahnya lagi dijelaskan bahwa qadar ini, ya, apa yang terjadi pada makhluknya, realnya, faktanya itu adalah qadar. Dalam bahasa kita sebutlah dengan istilah takdir. Nah, jadi
Ini definisi antara qadar dan qadar sekalian. Jadi qada itu ketetapan, ketentuan, memutuskan, baru qadar tadi realnya apa yang terjadi. Jadi biar agak mudah membedakan antara qada dan qadar ini. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar? Ini tentu beriman kepada qada dan qadar, ya tentu dengan mempercayai dan meyakini, ya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Bahkan dalam satu literasi disebutkan 50.000 tahun sebelum makhluk itu diciptakan, Allah sudah atur bagaimana kehidupannya dan apa yang terjadi pada dirinya. Bayangkan anak-anak sekalian, apalagi kita yang hari ini, ya tentu sudah betul-betul Allah sudah rencanakan apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian selanjutnya, iman kepada qadar dan qadar juga dapat diartikan, ya, dengan mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat qadim, ya, dengan cara mengimaninya artinya adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh, tidak dipengaruhi oleh apapun, siapapun dan kapanpun. Artinya Allah itu berkehendak dengan qadanya, ketentuannya tadi, tidak mengingat, menimbang dan lain-lain, tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Cuman manusia kadang-kala yang tidak mau menerima qada dan qadar ini, takdir ini, kadang-kala dipengaruhi dengan, ya, hawa nafsu, dipengaruhi oleh syaitannya. Sehingga apa yang terjadi ketika berlaku takdir, ketika berlaku qada Allah terhadap dirinya, kadangkala ia merasa bahwa Allah tidak menyayanginya. Oke. Selanjutnya anak sekalian, iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip yang harus dipahami. Ya, 4 prinsip, ya, dalam mengimani qada dan qadar. Yang pertama adalah beriman kepada ilmunya Allah, ya, dengan cara mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Allah Maha tahu sebelum kita lakukan sesuatu itu, Allah sudah tahu. Bayangkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, wa ma utul ilma illa qalilan, kata Allah. Aku tidak beri kalian ilmu itu secuil saja dari ilmuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan manusia merasa bangga, angkuh, sombong, menantang kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu. Selanjutnya yang kedua, ya, bahwa iman kepada qada dan qadar ini, ya, dengan cara, ya, bahwa iman kepada semua ketentuan Allah tadi betul-betul telah tertulis di Lauhul Mahfuz atau langit ke-7 bahasanya. Artinya bahwa kita yakini apapun yang terjadi dengan diri kita, keluarga, dengan bangsa, negara, dunia, dengan semua apapun yang terjadi itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah dan sudah ada tertulis dari Allah di Lauhul Mahfuz. Artinya secara teoritisnya sudah ada, tinggal realnya. Nah, inilah yang disebut dengan takdir ataupun qada tadi. Oke, yang ketiga, dengan cara iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Artinya tidak bisa dinafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dari segala yang maha, tidak ada yang mempengaruhinya. Nah, ini dengan cara meliputi iman yang ketiga. Lalu yang keempat adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi adalah zat yang mewujudkan makhluknya
Dia adalah sang pencipta segala yang ada dan yang lainnya adalah makhluk. Artinya bahwa semua yang ada ini atas kehendak Allah. Dan Allah telah mengatur semua makhluknya ini, ya, apa yang akan terjadi terhadap dirinya, apa yang akan berlaku terhadap makhluknya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ketentuan. Ini disebut tadi dengan qada. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini yang paling utama, ya. Qada dan qadar tadi dalam bahasa disebutlah dengan yang biasa di masyarakat kita dengan kata takdir, ya. Jadi takdir tadi merupakan keputusan Allah dan kehendaknya yang berlaku terhadap makhluknya, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Jadi sesuatu yang menimpa diri kita, ya, baik itu kita merasa sedih, senang, itu adalah takdir dari Allah, keputusan Allah. Ya, cuman kadang-kadang manusia tidak mengingat, ya, ketika dia diberikan kesenangan dia lupa. Tapi ketika ditimpa musibah, sakit, kemalangan, ataupun yang sesuatu yang merugikan dirinya, barulah manusia tadi mengatakan ini adalah takdir Allah. Yang buruk saja yang kita ingat. Padahal kebaikan yang menimpa kita itu pun adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Anak-anak sekalian, ini barangkali pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana tadi disebutkan telah tercatat dan merupakan keputusan Allah. Manusia hanya menjalankannya, melewatinya tentulah dengan usaha. Jadi nanti maka kaitannya antara qada dan qadar ada nanti usaha atau ikhtiar. Oke, anak-anak sekalian, ini kan saja barangkali kita lihat dulu ini tayangan yang merah besar ini. Jangan lupa sholat. Nah, ini yang utama. Ya, sholatlah Anda sebelum Anda diwakilkan oleh orang lain sholatnya. Jadi nanti ada satu masa kalian tak mau sholat, yakinlah nanti. Karena kalian tak mau sholat, digantikan oleh orang lain sholat. Rame-rame pula orang. Ini anak-anak sekalian, ya. Jadi mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita bersama. Dan ingat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.